Halo teman-teman, hari ini kita mau review mobil Civic EG alias Genio kalau di lokal marketnya Indonesia. Nah, hari ini kita syuting di Garage Artisan di ITC Permata Hijau lantai 5. Ini adalah showroom jual beli mobil, tempat dimana sehari-hari gue ada di sini sekarang. Ada beberapa stok yang lagi ada hari ini sih, ada Cayenne Turbo 955 sama BMW E93. Nah, buat teman-teman yang mau cek-cek juga bisa lihat di Instagramnya Garage Artisan. Nah, di tempat ini kebetulan gue juga jadi ada space buat nge-review mobil yang bisa gue lakuin. Biasanya kan gue pakai tempat sebelumnya di Kota Bintang. Nah, ini untuk yang tinggalnya di daerah Jakarta, gue bisa reviewnya di sini. Ada parkirannya yang bisa dipakai. Nah, hari ini gue udah sama Agus. Apa kabar Om Dana? Baik, thank you ya Akhirnya. udah datang mampir ke sini. Siap, sama-sama. Thank you banget undangannya nih. Jadi bisa lihat koleksi garage artisannya. Thank you. Ajib. Ini mobil di belakang gue ini kalau kalian ngeh udah beberapa kali sebenarnya kita janjian ya pas acara Di Car Meet Up Car Meet, ya. yes, betul. Datang terus ada gue shoot di video gue sebelumnya. Ada beberapa yang nanya juga itu speknya apa sih Genio-nya gitu. Makanya kesempatan ini gue pengen ngobrol nih sama pemiliknya sekarang. Halo, Karena halo. ini mobil lo punya berapa lama? Mungkin 3 mau jalan 4 bulan kali ya. 3 jalan 4 bulan. Nah, waktu sebelumnya sih kita sempat ngobrol-ngobrol ya. Iya. Waktu lo mau hunting beli mobil apa nih? Yes, betul. Jadi waktu mau hunting mainan mobil tua, kebetulan udah konsultasi dulu nih sama Om Dana. Dan beberapa orang lainnya yang lo ajak ngobrol. Sebenarnya targetnya sebenarnya Estilo, tapi karena ngelihat dari sisi unit yang udah coba di hunting beberapa kali, nggak ada yang cocok. Terus ngeobservasi modal bangunnya juga kayaknya nggak murah. Akhirnya mencoba lebih reasonable, apa kita coba cari yang panjang aja kali ya? Apalagi kan udah ada anak, kayaknya lebih fungsional sih. Lebih kemarin fungsional. pertimbangannya gitu Iya. sih. Ya, Estilo tuh kayak impiannya semua orang ya. Yes, betul. Terutama kalau kita ngobrol marketnya otomotif enthusiast di Indonesia ya. Iya. Karena mobil itu kan lokal, jadi beredarnya lumayan banyak. Dan ada masanya mobil itu memang dipakai sama teman-teman SMA, teman-teman kuliah pada saat itu ya. Betul banget. Gitu. Betul. Ya, idaman sih itu mobil. Tapi memang karena seiring berjalannya umur ataupun waktu, kondisi yang barangnya masih bagus ataupun yang kondisinya masih layak pakai untuk dipakai harian juga nggak banyak. Udah nggak Karena banyak. kalau gue nandainnya dulu entah itu dipakai yang modifikasinya audio, ya kan, makanya deck iya. belakangnya suka nggak ada, Udah nggak ada ataupun dipakai buat balapan, betul. ya kan, the roll bar interiornya nggak ada gitu. Malahan gue suka amazed kalau ngelihat sekarang ada yang punya Estilo dengan tampilan standar. Seingat gue zaman dulu kayak nggak ada yang standar. Iya, Ganti rata-rata, velg, iya, pendekin ganti paling nggak ya. Dan itu tadi entah audio, entah chat ataupun performance ya. Betul banget. Tapi memang itu mobil tampangnya cantik sih, cakep banget sih. Iya. Di masanya sih itu, aduh idaman deh pokoknya mobil itu. Nah, fun fact-nya adalah sebenarnya waktu keluar dari dealer harganya Mahalan Genio justru. mahalan Genio karena Yes. pintunya lebih banyak. Lebih ya. banyak. Tapi ternyata resale value-nya saat ini berbanding Jauh. terbalik. Dan jauh. Jauh banget. Makanya semoga nanti nular lah ke Genio. Resale value-nya juga sama-sama kuat. Dan kalau
mau dapetin feel-nya, feel berkendaranya kurang lebih sih sebenarnya sama ya. Yes, udah cukup representatif lah. Mungkin bisa dibayangin. Jadi kita bisa berimajinasi lah, asal nggak lihat spion ya. Ini sensasinya udah Estilo kok. hanya lebih panjang, gitu sih. Sederhananya gitu loh. Nah, lanjutin obrolannya. Ini mobil waktu lo dapat kondisinya gimana? Sebenarnya kan sebelum nebus mobil ini kan saya juga banyak komunikasi ya sama owner sebelumnya. Saya bilang, ini saya udah lihat foto mobilnya, secara deskripsi, secara spek dan lain-lain saya suka. Jujur sebenarnya waktu beli mobil ini saya waiting list kedua. Oh gitu? Yes, jadi udah sama-sama ada orang Jakarta yang udah lebih dulu nunjukin komitmennya sama mobil ini. Yang mana ini mobil posisinya bukan di Jakarta kan? Yes, ada di Jogja, di Sleman waktu itu. Kita ngelihatnya dari marketplace yes. iklan. Jadi waktu itu saya disuruh waiting list kedua. Wah, di situ udah cukup pupus tuh sebenarnya. Karena calon pembeli pertama itu sampai bela-belain dia udah terbang dari Jakarta ke sana untuk ngecek mobil ini. Sedangkan effort saya stay di Jakarta, coba hubungin keluarga yang ada di Jogja untuk bantu lihat dan kebetulan dibantu sama sepupu lo di sana. Thank you banget lo Om Adit sebelumnya udah dibantuin hunting mobil ini. Nah, di situ saya ngobrol gimana kondisi mobilnya. Kira-kira ada PR apa nggak sih yang saya harus mitigasi nih? Saya harus siapin, harus dandan apa? Yang pasti dia cuman confirm, ini mobil udah siap pakai banget Pak, Bapak udah tinggal pakai, dia bilang gitu. Karena yakin, kita video call, cek semua unit sesuai dengan apa yang dideskripsiin, udahlah transaksi. Itu prosesnya cepet banget. Saya siang bayar, sore itu udah ditowing ke Jakarta mobil ini. Karena pembeli pertamanya gugur. Dia sudah lihat? Dia udah lihat, tapi karena penjualnya ngerasa lama nih mutusinnya katanya. Akhirnya karena lama mutusinnya, dia mutusin untuk ngasih ke saya. Pak, gini aja kalau memang Bapak serius, yang ini kan nggak bisa mutusin nih cepat. Bapak gimana? Ya udah, sepupu saya cek, kalau memang sesuai sama gambaran Bapak, saya langsung DP. Akhirnya bayar pelunasan, mobil kirim ke Jakarta. Cepet banget lah proses. Bener-bener jodohan cari mobil itu ya ternyata ya bener adanya gitu loh. Karena kan antara kondisi sesuai sama bayangan apa enggak, sama kesiapan finansial ya itu sih jodoh-jodohan semua. Betul. Nah, dia bangunnya memang di Jogja atau sebelumnya mobil Jakarta? Mobil ini memang dari owner sebelumnya pun ini belum dibalik nama. Masih alamat Jogja, jadi Jogja ke Jogja nih pindah. Nah terus dari pemilik sebelumnya masih atas nama pemilik sebelum-sebelumnya lagi, hanya disempurnakan nih sama pemilik terakhir aliran modifikasinya untuk dibikin full JDM EG9 gitu sih arah modifikasinya. Nah kebetulan arah modifikasi ini sesuai dengan apa yang saya manifest pada saat dulu tuh. Saya punya mobil-mobil mainan Tomica dan kebetulan gambaran bentuk si Tomica ini exactly mirip banget sama ini, tapi bedanya dia Estilo. Yang mirip adalah warnanya. Warnanya sama, sama velgnya sama. Bedanya dia ada side decals gitu. Nah itu saya cuman karena memang bukan selera saya, jadi saya nggak pasang sih. Gitu sih, makanya pas dapet ada dengar mobil ini di pasaran, wah antusiasnya tuh tinggi banget kemarin tuh untuk dapetin mobil ini. Gitu. Dan waktu itu kita juga sambil cari-cari dan memang
nggak banyak juga Genio yang sudah setengah jadi lah istilahnya Yes, ya. betul banget. Gitu. Kebanyakan masih standar, masih roban-roban minim ya. Iya, Cuman kan memang kita mau sabar-sabar, siapa tahu ketemu yang memang unitnya sudah ya kira-kira 60-80% sesuai sama ini arah robahan kita kan. betul banget. Ya, jadi ya namanya nyari mobil mainan baiknya sabar-sabar ya. Sabar, bener banget. Karena insya Allah ketemu lah Iya, gitu sama yang kita pengen. karena kalau dicarinya buru-buru juga ternyata malah nggak ketemu loh. Bener deh. Dicari belum tentu ketemu. Yes, dicari nggak ketemu, malah nggak dicari, Nongol sendiri. malah nongol sendiri. Bener Dan sih. kalau kita browsing marketplace itu kan dia ada radius ya. Ya, Gue juga agak kaget sih keluar karena kan ini kan lokasinya ada di Jogja. di Jogja. Nah, kebetulan waktu itu lagi filter di marketplace-nya memang kebetulan lagi iseng naikin range tuh. Oke. Jadi begitu naikin range, mulai tuh keluar tuh listing-listing yang luar kota. Nah, ini salah satunya, ya ini mobil ini. Gitu loh. Tapi alhamdulillah sebanding lah, terbayar lah dengan semua-semuanya lah yang dirasain sekarang dari mobil ini. Nah, dari robahan-robahan modifikasi yang udah ketempel di mobil ini, apa aja ya kurang lebih lampu sen corner ini kan bukan standarnya ya? Iya. Ini punya EG sih. Ya. Punya EG. Yang ada apa ada namanya? side markernya Side ya. markernya, terus add-on bumper, Add-on bumper, Add-on punya EG bumper. lipsnya, betul. fog lamp. Fog lamp, EG 9. Jadi sebenarnya overall part-part EG 9 hampir semua kepasang sih di sini. Yang kurangnya Kecuali cuma dikit sih ya. yes. Dan kurangnya itu lebih ke item-item yang cukup major ya, kayak harus top cut Ya. untuk ngejar sunroof sama ngejar wiper belakang. Ya. Karena effortnya harus potong atap, jadi saya dari kemarin tuh masih nimbang-nimbang, aduh kayaknya sayang gitu loh mau ngelakuin conversionnya. Terus sama tambahannya apalagi ya, paling delete antena, pindahin ke motorized yang di bagasi Ya, yang belakang. di bagasi. Iya, dan itu Untuk jok depannya sendiri udah Udah pakai EG9 juga. Terus sama konsol paling juga ganti konsol udah EG9. Overall udah EG9 udah banyak banget sih yang nempel. Speedometer. Jadi di sini ada indikator bukaan pintu. Kalau di EG9. Oh. Jadi kalau yang lokal, yang Indonesia marketnya itu nggak ada. Ya, gitu. ya. Terus velgnya menarik sih sebenarnya, dop ya kan? Yes, dop. Dop basic velgnya sendiri pakai punyanya. Pakai Mobilio ini setahu saya deh. Oke. Maksudnya dengan tampilan yang nggak fully mod ya, tapi lumayan berubah. Dipakai daily-nya masih enak. Masih enak, betul. Dan ini ring 15, jadinya masih empuk lah buat dipakai jalan-jalan yang kurang, yang bumpy itu masih enak banget. Size ban pakai berapa ya? Pakai 19555. Biar kelihatan apa ya? Meaty aja. Karena kalau standarnya sih dia di bawah itu ya. Oh. Kalau mau dibikin OEM bener-bener full OEM harusnya sih nggak pakai size ini setahu saya. Oh, ini digedein. Digedein sedikit biar meaty. Ban pakai SX2. SX2, betul. Untuk performance, untuk mesin standar. Standar, belum VTEC sih ini. D16. D16, betul. Paling kemarin lo sempat ada cerita rapi-rapihin maintenance ya. Iya, lebih ke kayak part-part Permajaan. slow moving yang kayak ganti-ganti parking cylinder head. Ya, wajar lah mobil tuh ada rembes-rembes oli sedikit lah. pasti. Jadinya paling itu maintenance itu, tambahan lain apa ya? Pasang karpet dasar biar balik ke OEM, balikin ke bludru. Karena posisi saya dapat itu udah semi kulit gitu lah. Jadi kayak kurang aja sih, jadi makan saya coba balikin ke original lagi. Overall enggak kok, overall udah enak kok nih mobil. Ya karena
karena udah setengah jadi, ya lo hanya yang lo lakukan adalah mempersiapkan mobil ini buat lo pakai daily ya. Yes, betul. Sambil sabar-sabar nunggu siapa tahu ada parts-partsnya yang beredar di market dan harganya menarik. Masuk akal, betul banget. Contohnya mungkin kalau ada info ataupun teman-teman ada yang punya jok belakang. Jok belakang EJ9. Karena jok depannya sudah, tapi jok belakangnya belum. Kayaknya benar lucu sih. Dan itu menarik gitu. sekali sih karena kan dia 2+2. 2+2, Ya, betul. ada konsolnya di tengahnya. Ada konsol. Karena waktu yang gua ngerjain mobilnya Rizwan juga ganti interior yang itu. Oh. Jadi gue tahu tuh, terus gue lihat wah menarik nih gitu. Bagus ya emang. Unik gitu. Kalau buat sunroof, gue tadi sempat ngintip plafon lo masih cakep sih. Itu makanya kayaknya sayang banget gitu kalau harus dipotong pasang sunroof. Mungkin memang gantengnya naik banyak sih kalau udah ada sunroofnya. Iya. Antena belakang ini juga menarik sih ya, karena dia auto ya. Iya, auto. Auto. Ada switchnya. Ada switchnya. Cuman jarang sih, hampir nggak pernah saya keluarin sih. Takutnya kesangkut atau ditarik anak-anak kecil di jalan patah. Jadi berusaha dikonservasi lah. Jangan sampai kenapa-napa. Gitu sih. Tapi nanti nggak dipakai lama-lama rusak juga. Ya paling kalau di rumah aja dinaik turunin biar motornya pemanasan lah dia. Ada stretching lah dia. Sama kalau di bagian belakang gue menariknya tuh ngelihat karena beberapa Genio teman-teman gue dan beberapa Genio yang gue lihat kalau di acara meet up itu pada pakai spoiler bagasi. Yes, spoiler bagasi. Nah, cuman setahu gue ada yang original, ada yang cetakan fiber. Yes. Nah, gue agak susah tuh ngebedainnya. Kemarin gue sempat belajar sih lihat third brake-nya. Third brake-nya. Stanley biasanya berarti spoilernya asli. Asli. Gitu. Yang ini sih asli. Ini alhamdulillah asli sih. Dapatnya sudah asli EJ9, makanya cukup beruntung juga lah dapatnya. Terus juga frame plat nomor Honda. Yes, Honda Access. Honda Access. Nah ini sebenarnya tadi depan belakang. Cuman yang depan karena di Jakarta kan banyak tilang elektronik ya. Jadinya takutnya daripada jadi sering muncul pelanggaran di tilang elektronik, akhirnya depan saya balikin ke standar, disimpan. Bumper belakang udah ada third brake-nya Ada third brake juga, iya. Sama yang menarik gue lihat di sampingnya ada set marker. Ada set marker belakang. Iya. Tapi universal sih kalau itu. Universal, cuman ya gue ngeliat mobil ini tuh overall masih bisa buat daily banget, tapi juga bukan mobil standar gitu. Nah, betul. Itu juga kemarin pertimbangannya waktu ngangkat ini. Ini sebenarnya looknya standar look sebenarnya, tapi secara fit OEM, oh iya benar. Tapi bukan OEM Indonesia. Jadinya cukup tapi di jalan cukup mencolok lah, karena OEM-nya bisa dibilang nggak tahu ya. Saya sih ngerasa ini gambaran Genio Estilo yang proper di mata saya ya gini pengennya, kayak gitu sih. Jadi bukan pakai velg. Mungkin banyak teman-teman juga kemarin banyak rekomen ganti dong pakai race, pakai velg JDM yang racing gitu loh, yang putih. Karena kebetulan kan ada referensi diecast yang memang EJ9 itu pakai race. Makanya pas kemarin lihat nggak bisa, ini gambarannya visinya tuh gini, ya udahlah, jadi dipertahankan lah seperti ini sekarang. Sama wiper di kaca belakang. Yes. Karena memang EJ9 itu ada yang speknya pakai wiper belakang. Iya. Tapi ternyata ini mobil ini dummy. Gitu. Tapi juga gue tadi kalau nggak lo kasih tahu gue nggak terlalu ngeh kalau itu dummy. Tapi menurut gue ya melengkapi tampilannya. Yes, betul. Nah, khususnya kaca belakang itu gue sempat ngobrol sama Rizwan. Gue juga bilang, Wan lo nggak ganti
aduh gimana ya, dia agak ragu karena kacanya coklat. Oh. Jadi kalau cuman kaca belakang yang diganti harus ngikut ke yang harus lain. ngikut ke yang lain. Gitu, effortnya agak-agak panjang jadinya. Oh, jadi bawaannya kalau misalnya ngelakuin top cut, bawaannya si wiper ini coklat kacanya. Iya. Oke. Jadi kan kaca yang di pintunya harus diganti juga. Ganti. Nyambung. Atau mungkin pakai kaca film coklat kali ya? Iya, Untuk palingan nyamarin solusi murmer. Murmer, betul. Gitu. Jadi ya ini mobil dengan detail-detailnya yang menurut gue detail-detailnya tuh lumayan banyak, tapi juga nggak kebanyakan gitu. Jadinya cukup aja, pas aja. Kayak badge-nya juga ini udah diganti yang Vario, ya betul. kan? Karena kan emang di market luar namanya Civic Vario, betul. Cuman memang di Indonesia spesifiknya orang kenalnya ini Genio. Berikutnya setelah ini baru Vario, betul. dan emblem di segitiga pintu belakang ya itu juga udah ada tulisan Vario, betul. So far setelah udah lo pakai hampir 4 bulan nggak ada penyesalan kan? Enggak sih, ini malah jadi weekend daily drivennya malah dia sekarang. Nggak ada penyesalan, udah ada penawaran belum? Penawaran sebenarnya yang nanya mau dijual udah banyak banget sih. Tapi karena sekarang masih dinikmati, jadinya saya pun mau nyebut harga tuh masih nggak berani. Takutnya diiyain. Itu sih sebenarnya. Jadinya mendingan dari awal udah deh nanti dulu nih, masih bulan madu lah bisa dibilang gitu. Jadinya belum seandainya kelepas, seandainya penawarannya cocok, akan gantinya ke? Sebenarnya masih penasaran cari Estilo. Cuman ya balik lagi, sekarang nggak ngoyo lah nyari Estilo. Karena sudah sedikit terobati pada saat pakai ini. Jadi rasa penasarannya tuh udah mulai turun lah. Tapi karena kalau memang ternyata ada jodohnya nih Estilo yang kebetulan sudah sesuai sama ekspektasi saya, mungkin jadi consideration juga sih. Gitu. Nah, menariknya adalah Agus ini juga menjalani bisnis atau usaha jual beli mobil BMW E36 malah. Iya. Jadi itu awalnya karena join sama sepupu kerjasama. Sebenarnya dulu bingung, pengen usaha tapi sekalian yang sesuai sama hobi. Cari-cari literasi, jualan mobil. Intinya kan jual beli mobil ini udah padat dan gemuk banget gitu loh pasarnya. Ya, udah gemuk banget. Akhirnya ngobrol sama teman-teman sama sepupu, akhirnya sepupu bilang BMW aja. Kenapa BMW? Dan kenapa E36? Saya bilang gitu. Satu, mobilnya cukup reliable. Untuk mulai pun saat ini harganya masih masuk akal lah. Untuk dalam artian untuk saya yang pemula lah dengan keterbatasan modal dan segala macam, kayaknya juga kalau langsung mobil-mobil yang harga-harganya tinggi juga nggak berani. Akhirnya coba masuk ke E36, konsepnya jadi kita modifikasi sesuai katalog. Kita restorasi mobilnya, kita pasangin part-part sesuai katalog, sesuai literatur, akhirnya kita jual. Overall sih gitu, dan alhamdulillahnya jalan gitu. Udah berapa unit yang sekarang sih terjual? Kalau hitungannya unit yang diputerin nih sekarang udah mau unit ke-7. Nah, buat teman-teman yang lagi nonton, ada insight nggak dari lo yang udah ngejalanin jual beli E36 beberapa unit? E36 yang enak buat dipegang itu tipenya yang mana dan tahun berapa sih? Sebenarnya kalau balik lagi, sebenarnya gini, pasar E36 itu segmen usianya tuh luas banget. Jadi pada saat
kita anggaplah segmen usianya yang anak-anak muda nih. Ya. Anak-anak muda itu biasanya nyarinya performance. Ya. Nanti ada lagi yang menengah itu nyarinya OEM. Tapi OEM-nya pun nggak mau standar dia. OEM plus. Nah, ada lagi yang segmen usianya yang udah mature bisa dibilang, yang udah mulai usia-usia di atas 40, jujur memang mobil-mobil dagangan yang saya bangun ini itu sebenarnya nggak masuk segmen usia itu gitu loh. Jadi lebih ke yang usia-usia menengah sama yang masih muda-muda ini nih, yang performance sama OEM plus. Ya. Nah, jadi karena ngelihat kayak gitu, saya bisa bilang saya sendiri fokusnya di 323. Tahunnya 96, ya 9697 kan yang ngebedain dia ASC ya kalau nggak salah ya. ASC-nya itu di situ satu mesinnya bandel, perawatannya juga bisa dibilang untuk kategori Eropa mudah lah, spare partnya juga terjangkau, murah. Jadi yang saya awalnya adalah wah mobil Eropa nih, momok banget nih kayaknya nih untuk maintenance, untuk merawatnya. Ternyata nggak semenyeramkan itu pada saat saya ngejalanin bisnis ini, gitu sih. Nah, boleh diinfoin buat teman-teman yang tertarik, ada sosial media, Instagram atau apa? Sosial media untuk dagangan sih kita manage-nya di Oli Bocor Garage. Oke. Kalau saya sendiri ada di Agus Kurnaidi, saya paling di situ kayak nge-spill progres restorasi apa aja yang dilakuin di dagangan E36-nya. Jadi nanti di situ calon konsumen tuh bisa lihat, monitor progresnya apa, perbaikan yang dilakuin apa. Jadi maksudnya biar konsumen juga tahu ini mobil nggak sekedar kita dapet dibedakin tipis-tipis jual tuh nggak gitu. Kita usahain banget semua yang kondisinya memang harus dilakuin perbaikan, kita usahain perbaikin dulu. Jadi minimal nanti yang user selanjutnya itu lebih enak lah pakainya. Gitu sih. Ya, lebih layak pakai karena gue ngeliat marketnya itu dimana mungkin sekarang ini uangnya udah kekumpul buat beli mobil mainan, waktunya nggak ada, betul. Nah, jadi lo menjawab gap itu dengan waktunya lo nih yang ngerjain. Yes. Tinggal siapin duitnya Betul. Nah, gue juga beberapa kali ngeliat story-nya, ada progresnya, mobilnya diapain, dari dapatnya dulu, abis itu diapain, baru siap jual, baru mobil berpindah tangan. Buat teman-teman tinggal follow aja di Instagramnya kalau mau lihat progresnya, ataupun mungkin memang lagi ngincer E36. Tidak menutup kemungkinan juga ada yang udah bosen sama mobil mainannya, E36 khususnya. Yes. Kalau mau ditawarkan mungkin cocok harganya ya, masuk. dan harganya. Yes. Mungkin nanti bisa kita survei lah. Juga. Betul, bisa disurvei lah sama kita untuk dicek kondisinya. Siapa tahu cocok, bisa jadi stok buat kami lah dari Oli Bocor Garage gitu. Kalau lo pribadi pengen BMW? Pengen apa? Pengen punya BMW? Pengen, tapi sebenarnya kalau pengen nih S90. S90. Yes. Tahunnya muda, bentuknya dari semua varian BMW nggak tahu kenapa paling srek sama S90. Terlepas udah ada generasi-generasi yang lebih baru ya. Oke. Tapi nggak tahu kenapa dari dulu sama S90 tuh suka banget. Tapi memang ternyata kalau mempelajari suka dukanya S90, jadi sampai saat ini belum memberanikan diri lah untuk akuisisi S90. Kan kebetulan gue juga lagi ada stok S93. Nah, dari tadi saya udah ngeliat nih. Cuman kayak celengannya nggak cukup kalau yang ini. Karena juga
Ya emang BMW itu menurut gue memang menarik ya, maksudnya marketnya luas ya kayak tadi lo cerita, terus juga kalau mau dimentokin tuh nggak ada mentoknya ya, terutama kayak ngomongin E36 tuh luas banget, tadi ada yang performance, ada yang mau spek, ada yang mau ya macem-macem lah dari sisi interior, eksterior, terus kaki-kaki mau stylenya kayak gimana, banyak banget. Jadi walaupun lo beli barang yang lo dagangin juga udah spec up ataupun udah modif, next ownernya masih ada celah buat ngelakuin personalisasi. Upgrade lagi, ya. betul. Personalisasi dan upgrade sih, bener banget. Itu sih yang menariknya memang. Siap. Nah itulah tadi ngobrol-ngobrol sama Agus tentang cerita Genio-nya, Civic Vario-nya. Civic Vario. Dan juga tentang E36 dagangan dan dunia modifikasi E36. Betul. Ya, mudah-mudahan kesempatan lain nanti kita bisa pergi bareng buat Car Meet. Yes. Ataupun mungkin kita bisa nge-review mobil-mobil lu yang lain. Segera. Amin. Ya, mudah-mudahan juga bisnisnya semakin berkembang. Sama-sama. Modifikasi mobilnya makin berkembang. Amin, ya Allah, amin. Terima kasih. Ya. Semoga Artisan Garage-nya juga berkembang juga. Sukses. Thank you, amin. Dan thank you banget nih udah diundang juga buat sharing di sini ke teman-teman viewernya Om channel YouTube-nya Pramadana ya. Ya. Semoga nanti bisa bermanfaat. Amin. Buat inspirasi modifikasi, mungkin nambah-nambahin ilmu. Siapa tahu ada yang lagi galau nih mau nimbang-nimbang Genio, mau ya bisa jadi referensi lah, semoga. Gitu. Bisa jadi referensi atau bisa jadi bahan sasaran buat dibeli? Ya bingung kalau ditanya sekarang soalnya. Gak bisa jawab kalau ditanya sekarang, jujur. Ya, itu teman-teman buat yang udah nonton, thank you, support terus channel gue, jangan lupa like, comment, and subscribe. Gus, thank you Brad. Thank you Ya, Brad. Thank you. sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi. Sukses. Bye bye.